Podcast 561 Samsat Anjuk Ladang. Podcastnya wajib pajak warga Nganjuk. Boleh tepuk tangan dulu kawan-kawan. Yang meriah toh. Dibantu toh temennya toh. Siap. Oke, terima kasih. Berhubung hari ini dan seterusnya masih nuansa Ramadan. Waduh. Apa tidak lebih baiknya kita bertausiah dan bermawah-wah diri. Aduh, ngomong apa aku. Oke, kita akan perkenalkan dan kita akan membawa Pak Ustadz untuk mentausiah. Mungkin pikiran kita kotor, lelah dalam bekerja. Kita kenalkan, mungkin bapaknya yang mengenalkan. Maaf nggak sopan ya Pak. Silakan Pak. Pak Ustadz silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masruhan. Tapi banyak tambahan-tambahan yang diberikan kepada saya. Yang pertama adalah nama Amin. Yang kedua adalah nama Samudra. Kalau Amin ini dari Pak Yai yang ada di Baron. Kalau Samudra ini dari orang Batak. Orang Batak Pak. Orang Batak Kalimantan. Jadi saya dikasih nama Samudra sebagai Artinya apa, tambahan. Saya nggak tahu juga. Siap Pak. Tahu-tahu pokoknya sampai rumah cuman salamati dengan jenang Sengkolo gitu. Jadi Siap, nama siap, saya Pak. itu Ahmad Masruhan Amin Samudra. Terlalu panjang. Enggak Pak. Ini beralamat di Jalan Merapi, Desa Sukorejo, Kecamatan Luceret. Tepatnya di Yayasan Dakwatul Hasanah Sukorejo, Luceret, Nganjuk. Siap. Istri baru satu. Jangan nambah Pak, Jangan kalau bisa nambah. Pak. Iya, satu udah susah, uangnya Satu terlalu sudah banyak susah, Pak. iya. Sudah Pak. Zaman koyo ngene Ampun, mau ampun. arep rapi meneh. Pandemi Pak, nggih. Seret Pak. Nggih, anak 3 yang sudah mantu 1. Ini Alhamdulillah. masih dalam rangka dandakno putu ini. Dandakno Siap. putu, tapi belum jadi kayaknya. Nggih Pak. Mungkin itu sekedar perkenalan. Siap. Jadi kita kedatangan Pak Masrukan atau Pak Samudra itu yang diberikan nama oleh orang Batak ya Pak ya. Iya. Siap. Jadi mau memberikan tausiah, temanya berhubungan dengan Ramadan. Mungkin dari wajib pajak Nganjuk atau teman-teman boleh muslim non muslim tanya nggak apa-apa. Jadi bisa di kolom komentar kita atau di Instagram nanti tanya aja nggak apa-apa. Insya Allah nanti dibacakan oleh Pak Masrukan. Kita jawab dengan sebisa kita. Bukan saya ya. Pak Ustadznya, kalau saya nggak bisa apa-apa kawanku. Oke siap, kita dengarkan dari Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Kita membicarakan tentang Ramadan. Asal muasal kita diperintahkan puasa Ramadan itu dengan ayatnya Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan ini diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, khusus orang yang beriman. Kalau tidak iman, tidak wajib puasa. Lebih enak kan? Enggak usah iman, enggak usah puasa. Tapi yang iman wajib melaksanakan ibadah puasa. Karena banyak orang mengaku iman tapi tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Yang diwajibkan puasa Ramadan adalah orang-orang yang beriman saja. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti puasa ini juga diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kita. Agar kita ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pada saat ini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya puasa Ramadan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi Ramadan ini adalah sesuatu yang berat. Menahan lapar dan dahaga. Ini secara umum orang sudah bisa dikatakan orang puasa, asalkan tidak makan, tidak minum, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ini sudah terbilang puasa. Meskipun puasa itu menurut ulama-ulama ahli tasawuf ini bertingkat-tingkat, ada shaumul am,
ada saumul khos, ada saumul khawasul khawas. Ada puasanya orang umum, ada puasanya orang tertentu, ada puasanya yang derajatnya paling tinggi. Kebanyakan kita semua adalah puasa yang paling rendah sendiri, yaitu puasanya orang umum, asalkan tidak makan, tidak minum, tidak memasukkan suatu ke lubang-lubang yang normal, yang dimiliki oleh manusia yang ada jalan tembusnya kepada perut, ini sudah bisa dikatakan puasa Ramadan. Mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Bapak, Ibu, kaum muslimin, rahimakumullah, bahwasanya memang puasa ini agar kita bisa merasakan tidak enaknya bagaimana orang lapar, bagaimana tidak enaknya orang dalam posisi kehausan, maka sebenarnya tujuan puasa itu agar kita bisa merasakan semua perkara yang tidak enak itu sehingga timbul rasa kasih sayang terhadap orang fakir, orang miskin. Itu adalah pertama tujuan orang melaksanakan ibadah puasa. Kita diperintahkan di setiap malamnya melakukan niat puasa Ramadan. Ini hukumnya juga wajib. Perintahkan tiap malam untuk melaksanakan puasa itu hukumnya wajib. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, apabila kamu lupa satu kali niat saja pada malam hari, maka siangnya kamu wajib menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Kaum muslimin sekalian yang kami hormati, perlu kami ulang kembali bahwasanya niat pada bulan Ramadan itu hukumnya juga wajib. Jadi barang siapa yang lupa niat, maka di hari itu dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, layaknya orang melakukan ibadah puasa, tapi setelah puasanya habis, nanti dia akan wajib membayar hutang puasa, terhitung puasanya punya. Kaum muslimin sekalian, puasa Ramadan memang bisa dikatakan berat karena pahalanya juga imbang dengan apa yang dijanjikan, karena pahalanya juga imbang dengan apa yang kita laksanakan. Ramadan itu artinya menghancurkan. Ramadan, penghancur dosa. Barang siapa yang mau melaksanakan puasa Ramadan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Seperti man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan iman, wahtisaban dan mencari ridhonya Allah, pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah mendapatkan 11 hari kalau nggak salah puasa Ramadan atau hari yang ke-11. Artinya kita sudah melampaui sepertiga daripada Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Ramadan di 10 hari yang pertama adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Berarti rahmatnya Allah sudah kita gapai pada saat ini. Sekarang kita memasuki pada maghfirah Allah, dikarenakan 10 hari yang tengah adalah maghfirah atau ampunan Allah Ta'ala. Maka saat ini kita sedang menjalannya, sedang dalam proses kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti untuk 10 hari yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah bagi kita semua kaum muslimin yang sampai akhir Ramadan nanti bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Kendala yang ada dalam masyarakat, kaum muslimin sekalian yang kami muliakan, bahwasanya banyak orang yang puasa itu katanya lapar. Saya nggak kuat puasa, kenapa? Lapar. Kalau ingin nggak lapar itu sebenarnya mudah. Nanti kalau pas waktu sahur, cari semen itu 1 centong, ditambah dengan sedikit air, agak encer-encer dikit, nanti diminum, insya Allah jam sekian, jam 12 itu masih posisi kenyang, insya Allah seperti itu. Memang puasa itu untuk berlapar-lapar kalau takut puasa. Lagian begini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya. Hadis qudsi itu firman-Nya Allah yang tidak dimuat di dalam Al-Quran tapi langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, as-saumu li wa ana ajibih. Puasa itu untukku dan saya sendiri nanti yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Makanya orang berpuasa itu pahalanya bertingkat-tingkat. Mungkin di antara kita yang hadir di sini semua pahalanya bertingkat. Saya, Anda, kalian semua ini bertingkat-tingkat.
ada yang kelas dapat nilai A, ada yang nilai B, ada yang nilai C, itu seperti itu. Karena sulitnya puasa itu untuk melakukan kejujuran di hadapan Allah itu sangat sulit. Suatu ketika orang yang tidak berpuasa bertemu dengan orang yang berpuasa, ini pasti perilakunya sudah beda. Kalau orang yang puasa bertemu dengan orang yang tidak puasa, ini badan disehat-sehatkan. Disehat-sehat no awake, koyok-koyok wong roso begitu. Tapi kalau orang yang tidak puasa bertemu dengan orang yang puasa, pasti orang yang tidak berpuasa tadi akan bikin apa ya? Akan bikin acara lain. Mungkin dingelak-ngelakno ya. Gorokan dikering-keringno, etok-etok kecah-kecuh dan seterusnya itu. Itu orang yang bertemunya orang yang tidak puasa dengan orang yang berpuasa. Makanya puasa ini sebenarnya adalah kejujuran. Kejujuran sampai tidurnya orang puasa diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Diberi pahala. Kenapa? Ya dikarenakan tiap nafas yang dihirup oleh orang yang puasa Ramadan, yang dikeluarkan oleh orang yang puasa Ramadan ini termasuk bacaan tasbih. Dan perlu diketahui bersama pada zaman seperti saat ini, zaman yang sudah serba canggih, godaan di sana sini semakin banyak. Maka sebenarnya kalau kita itu diberi waktu tidur itu kita harus bersyukur. Kok iso ngantuk, terus wayah turu itu harus malah bersyukur. Karena apa? Karena tidur kita itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diselamatkan. Bayangkan, kalau kita itu tidak tidur, kita terjaga, kita melek, malah bahaya. Oke, mata melihat apa, yus apa saja mata melihat, telinga mendengar, tangan juga gak pernah berhenti ini. WA-an terus entah itu yang di WA itu bojone tonggo atau bojone koncone. Terus tangan maksiat, mulut maksiat, mata maksiat, kuping maksiat, telinga pun juga, hidung pun juga maksiat. Ini bahayanya orang melek. Jadi kalau kita ditidurkan oleh Allah itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan orang yang tidur itu tidak mungkin untuk melakukan dosa. Jadi kita ditidurkan oleh Allah itu sebenarnya kita itu diamankan oleh Allah dari perilaku-perilaku yang sulit untuk kita hindari. Ini Bapak Ibu sekalian masalah Ramadan. Jadi Ramadan memang suatu yang penting untuk kita laksanakan sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya orang yang tidak punya iman ini termasuk golongan orang-orang yang berbahaya besok di akhiratnya. Sampai Rasulullah itu pernah mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna 'anil ulama wal fuqaha. Besok di akhir zaman itu banyak orang yang lari menjauh dari para ulama dan ulama ahli fikih. Fayabtaliyahumullah bitsalatim baliyat. Lalu Allah memberikan coba kepada mereka, berikan ujian kepada mereka semua itu dengan 3 cobaan. Yang pertama adalah Allah menghilangkan barokah di dalam pekerjaannya. Pekerjaannya enggak barokah. Seperti sekarang banyak pekerjaan yang hasilnya tidak barokah. Ya, sekarang gajian, sekarang juga habis. Sekarang panen, sekarang juga habis. Bahkan pari belum nyampe ke rumah, belum diambil sudah habis gajinya. Karena sekarang usumnya dibas dengan teng sawah itu dibas. Kita dibeli di sawah terus dibawa pulang. Barokahnya sudah habis, hilang barokahnya. Yang kedua akan dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, wa yusallituhumullahu sultanan dzalima. Dia akan dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin mulai RT, RW dan seterusnya sampai ke pejabat-pejabat tertingginya adalah orang-orang yang zalim. Yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan keluar dari dunia tanpa membawa iman. Kalau sudah mati tanpa membawa iman, maka dia akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia akan dikekalkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah fungsi daripada iman. Maka beruntunglah kalau kita itu masih bisa melaksanakan puasa Ramadan. Kita jaga perkara yang membatalkan puasa Ramadan ini juga penting. Menjaga perilaku agar puasa kita tidak batal secara fisik. Secara lahiriah tidak batal. Artinya tidak memasukkan sesuatu dari lubang-lubang tubuh yang ada jalan terusnya ke perut. Semisal kita pakai pupuh mata, ogrok-ogrok kuping, ogrok-ogrok irung, ogrok-ogrok cangkem. Yang satunya ogrok-ogrok, yang lainnya saya tempatnya enggak tahu namanya. Tahu tempatnya tapi namanya saya lupa itu. Jalan depan dan jalan belakang. Ini buat ogrok-ogrok ini juga bisa membatalkan dengan puasa. Secara otomatis ada beberapa hal yang tidak kita masukkan sesuatu tapi tidak batal puasanya. Seperti kita suntik vaksin.
Vaksin itu tidak membatalkan puasa. Terus suntik sakit, suntik yang ada di pantat itu juga tidak membatalkan puasa. Infus juga tidak membatalkan puasa. Makanya kalau jenengan takut lapar, takut lemas, datang saja ke bidan. Datang saja ke Polinde sana. Bu Bidan, mohon saya untuk diinfus. Kenapa? Puasa saya biar kuat. Nanti ke sana kemarin gendong infus gitu ya. Ini perkara yang tidak membatalkan puasa. Itu pernah kami lihat keterangan seperti itu di kitab namanya Iqna, kitab Iqna. Kitabnya dari ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i adanya di kitab Iqna. Cuman saya halamannya itu yang lupa. Ya yang paling sulit juga perkara yang harus dijaga lagi Bapak Ibu sekalian bahwasanya menjaga Ramadan, puasa Ramadan itu tidak segampang apa yang kita bayangkan. Kadang-kadang orang-orang tempo dulu ataupun orang sekarang pun juga mungkin saja terjadi. Ketika kita makan sahur, sudah niat sudah, ketika kita makan sahur, bangun tidur yo krieh-krieh, mripate rong patek ombo. Njukuk piring, njukuk sego, njukuk nasi pakai lauk kita makan. Setelah subuh baru sadar bahwasanya ada rambut panjang. Yang satu sudah masuk di dalam perut sampai ke tenggorokan, yang satu masih ada di bibir. Jadi bagaimana cara menjaga kita? Itu juga mensulitkan. Karena apa? Karena kalau ini kita telan puasa kita juga batal. Kalau kita tarik keluar ini juga membatalkan puasa. Ya solusinya bagaimana? Ya beli saja plester nanti akan kita tempel sampai sore seperti itu terus. Ini adalah hal-hal yang perlu juga kita perhatikan dalam melaksanakan puasa Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sekitar puasa Ramadan. Maka sekali lagi mari kita perbaiki puasa Ramadan kita. As-saumuli wa ana azibih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Maka kita harus ikut puasa dalam semua jawareh. Anggota tubuh kita ikut puasa semua. Perilaku kita puasa, hati kita ikut puasa. Kadang-kadang ada pertanyaan yang nyeleneh. Dikira itu tidak dosa, tapi ini sebenarnya juga dosa. Suatu ketika saya pernah ditanya oleh teman-teman di majelis taklim. Saya punya beberapa majelis taklim, mulai dari desa sendiri atau di Pekauman, Payaman Nganjuk, ataupun di mana, Bang Beri gitu, ke utara itu mana itu, SMA Muhammadiyah itu mana, STM Muhammadiyah, di Kuburan Baru, sekitar Kuburan Baru. Ada sebagian jamaah itu bertanya, Pak hukumnya pacaran lewat WA itu dosa apa tidak? Katanya seperti itu. Kayak momennya juga puasa seperti ini. Kalau puasa itu kan kalau banyak dosa kan dosanya pahalanya semakin berkurang. Semakin banyak dosa yang dilakukan, maka semakin berkurang pahalanya. Dia tanya, Pak saya mau tanya, kalau pacaran lewat WA itu dosa apa tidak? Saya bilang dosa. Kalau dosa Al-Qur'annya mana? Katanya ayatnya mana? Seketika itu saya goblok dadak Pak. Goblok dadak, saya nggak bisa jawab apa-apa. Setelah saya diam itu terus teringat di dalam bacaan tahlil itu ada bacaan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Allah adalah penguasa langit dan penguasa bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Apapun amal yang kamu kelihatan atau tidak kamu perlihatkan, yuhasibukum, maka kita tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dalil satu-satunya mungkin kalau sepengetahuan saya ini adalah sebagian dari dalil atau dalil satu-satunya bahwa amal pacaran lewat WA itu juga termasuk ngurangi pahala daripada puasa Ramadan itu sendiri. Ini itu pernah ditanyakan tempo dulu oleh para jamaah. Ini pentingnya dalam kita menggali, memperbaiki Ramadan kita. Pastinya Ramadan dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bahkan saya juga pernah mendengar bahwasanya ketika habis Ramadan maka dosa kita dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diwajibkan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebagai mukadimah dari kami. Oke, ada info
khusus nih untuk warga Jawa Timur atau khususnya warga Nganjuk ya, karena saya di Samsat Nganjuk. Oke siap. Ada pemutihan pajak daerah 2022, bebas sanksi administratif, bebas bea balik nama, pokoknya bebas-bebas semuanya lah, siap. Berlakunya mulai 1 April 2022 sampai dari 30 Juni 2022. Ayo Lur, manfaatkan segera pemutihan ini sebaik-baiknya karena bebas sanksi dan bebas bea balik nama. Oke, seperti itu. Nanti kita lanjutkan ke Pak Ustadz lagi. Monggo Pak Ustadz, silahkan. Terima kasih.